Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih persaudaraan yang selama ini kita miliki sebagai sesama murid-murid Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan hati yang lapar dan haus untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari yang baru di awal minggu ini. Kami percaya ada berkat-berkat-Mu yang luar biasa di sepanjang minggu ini, dan kami akan memulai setiap hari dengan mencari wajah-Mu melalui pendengaran firman-Mu. Berkatilah setiap hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau, dan biarlah kami menemukan-Mu seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk memulai saat teduh. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah dengan kasih yang kekal, saudara mungkin juga membaca berita pembunuhan tentang orang Amerika bernama Charlie Kirk baru-baru ini yang ditembak di leher saat ia sedang berbicara di lapangan di Universitas Utah. Berita ini merupakan sebuah berita yang besar dan dibaca oleh banyak orang karena Charlie Kirk merupakan orang yang dekat dengan Presiden Donald Trump dan seorang Kristen yang vokal menyuarakan tentang Kristus. Alasan pembunuhannya pun disebabkan oleh ketidaksukaan orang terhadap dirinya yang terang-terangan memberitakan tentang Kristus dan kebenaran firman Tuhan tentang masalah-masalah yang sensitif seperti LGBT. Orang tidak suka diingatkan tentang dosa-dosa dan pikiran-pikiran yang menyimpang karena mereka ingin melihat hal itu sebagai kebenaran. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Roma 3 ayat 9-11. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tulisan Rasul Paulus tersebut mengatakan bahwa kuasa dosa membuat manusia tidak ada yang mencari Allah. Dalam pikiran-pikirannya, manusia berusaha merasionalisasikan bukti-bukti kehadiran Allah sebagai sesuatu yang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyingkapkan dengan jelas mengenai keberadaannya melalui karya penciptaannya, tetapi manusia tetap menolaknya. Mari kita baca Roma 1 ayat 18-23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Melalui ayat tersebut,
kita bisa mengetahui bahwa Allah menyingkapkan keberadaannya kepada semua manusia. Bahkan orang ateis sekalipun sebetulnya menyadari di dalam hatinya tentang keberadaan Allah. Meskipun demikian, mereka menolak Allah dengan alasan-alasan logika yang kelihatannya sangat pintar dan penuh hikmat. Tetapi sesungguhnya hal itu adalah suatu kebodohan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Pertanyaannya adalah, jika semua manusia tidak ada yang mencari Allah, jadi bagaimanakah bisa ada orang-orang yang akhirnya bertemu dengan Allah? Disinilah peran Allah Roh Kudus yang akan kita bahas. Tuhan Yesus mengatakan demikian tentang peran Roh Kudus dalam perkataannya yang tercatat dalam kitab Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sejak awal mula dari kitab Kejadian 1 ayat 1, kita sudah diperkenalkan dengan pribadi ketiga dari Allah ini, yaitu Allah Roh Kudus. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama pun kita bisa membaca tentang campur tangan Allah Roh Kudus dalam sejarah bangsa Israel. Meskipun demikian, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi dasar yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjalankan perannya dalam keselamatan umat manusia. Roh Kudus menginsafkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang pertama, tentang dosa. Roh Kudus membuat manusia menyadari tentang perilaku-perilaku berdosa yang tidak pantas, menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Roh Kudus membuat manusia merasakan ada sesuatu yang salah dengan nilai-nilai dunia yang selama ini dianutnya. Peran pertama Roh Kudus untuk keselamatan manusia adalah bekerja dalam hati nurani manusia untuk menyadari tentang keberadaan dosa. Yang kedua, tentang kebenaran. Tugas kedua Roh Kudus setelah menyentil manusia tentang dosa adalah mengarahkan manusia itu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebagian orang membuka hatinya untuk menerima apa yang telah dilakukan Kristus bagi dirinya, dan sebagian orang mengeraskan hati untuk menolak Kristus. Tuhan menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia, tetapi sebagian menerimanya dan sebagian menolaknya. Sebagian orang bertanya, kenapa Tuhan tidak memaksakan agar semua manusia menerima keselamatan? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Disinilah kasih dan kebaikan Tuhan dinyatakan, yaitu melalui pemberian kehendak bebas kepada semua manusia. Manusia diciptakan Tuhan bukanlah seperti robot yang diatur Tuhan semaunya, tetapi Tuhan membuat manusia bebas menentukan pilihannya, termasuk menerima atau menolak Allah. Yang ketiga, tentang penghakiman. Tugas Roh Kudus yang ketiga dalam keselamatan manusia adalah mengingatkan tentang adanya penghakiman, yaitu bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan pilihannya dan perbuatannya di hadapan Allah. Kesadaran akan adanya hari penghakiman ini adalah sebuah pemicu bagi manusia untuk mencari dan menemukan Allah. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setelah kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu mengarahkan manusia kepada Kristus. Tujuan Allah sejak kitab Kejadian adalah agar Allah bisa hidup bersama-sama dengan manusia, dan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, hal ini hanya dimungkinkan dengan menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Jadi Roh Kudus akan selalu bekerja untuk mengingatkan semua manusia tentang adanya dosa, adanya kebenaran yang sejati, dan adanya penghakiman. Dengan demikian, manusia yang membuka hatinya terhadap karya Roh Kudus akan mencari dan menemukan Allah. Nah, sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua, menjadi dasar iman kita yang menambah hikmat dan pengetahuan kita tentang Allah. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa, kami percaya setiap orang percaya yang mendengarkan renungan hari ini sudah menyadari bahwa tanpa peran Roh Kudus, maka kami tidak bisa bertemu denganmu. Tanpa peran Roh Kudus, maka kami tidak bisa mengenal dan menerima Kristus. Kami percaya Engkau begitu mengasihi semua manusia dan kehendak-Mu adalah agar semua manusia bisa diselamatkan. Kami bersyukur bahwa kami termasuk dalam sedikit manusia yang menerima anugerah-Mu yang luar biasa ini. Bukan karena kuat, gagah, kepintaran, atau kehebatan kami, tetapi karena anugerah-Mu melalui karya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas keselamatan yang sudah kami terima, dan kiranya Engkau meneguhkan kami untuk terus berjalan dalam iman kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.